datang di Alvaro Renan Family Channel. Apa kabar semua? Aku harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi video ini aku bikin sebagai kelanjutan dari video aku yang berjudul PCOS dan adenomyosis berhasil hamil secara alami. Nah, kebetulan banyak sekali yang bertanya tentang pola diet yang aku jalankan. Di video ini aku akan menjabarkan secara detail apa yang aku jalankan dan apa yang aku hindari. Nah, untuk kalian yang penasaran, ikuti video sampai akhir ya, terutama untuk para pejuang garis 2. Aku mau cerita sedikit nih tentang latar belakang aku. Jadi aku dulunya adalah seorang pejuang garis 2 yang berjuang hampir kurang lebih 7 tahun sebelum akhirnya mendapat keturunan. Aku divonis PCOS, adenomyosis, dan juga ada kista. Nah, dokter sempat menyarankan aku untuk operasi adenomiosisnya, tapi aku menolak. Akhirnya aku menjalankan pola diet ini beberapa bulan secara konsisten tanpa cheating sama sekali. Dan setelah aku jalankan, aku periksakan lagi kandungan aku. Alhamdulillahnya kandungan aku bersih, rahim aku bersih, sel telur aku secara ajaib membesar, tidak ada tanda-tanda kista, dan akhirnya tidak lama beberapa bulan setelah aku menjalankan pola diet aku, itu aku hamil secara alami. Nah, ini aku mau sharing untuk kalian, khususnya untuk pejuang garis 2 ya, apa yang aku jalankan waktu itu. Jadi yang pertama aku lakukan ketika bangun tidur adalah aku minum perasan jeruk nipis atau lemon dicampur dengan air hangat. Cuma itu ya, jadi tidak campur dengan gula pasir atau pemanis lainnya. Nah, untuk menu sarapan aku biasanya aku rebus ubi, baik itu ubi ungu atau ubi cilembu. Terus aku juga makan putih telur ayam kampung, biasanya sekitar 2 atau 3 butir. Kalau kuningnya makan nggak? Aku makan cuma sedikit ya, dan itu jarang. Biasanya aku kasih suami aku, dan dia doyan banget gitu. Terus abis sarapan ubi, terus sarapan ayam kampung, telur ayam kampung, biasanya aku juga tambah dengan pisang. Kalau masih lapar ya, aku makan pisang atau juga makan pepaya. Nah, untuk makanan beratnya, nasinya itu mostly aku ganti dengan beras merah atau beras coklat. Kalau beras putih itu aku jarang makan waktu itu, kecuali kalau misalnya aku lagi pergi ke luar, terus aku nggak bisa menemukan beras merah, ya udah mau nggak mau aku makan beras putih juga. Tapi itu jarang, jadi lebih banyak aku makan beras merah. Terus untuk daging, aku cuma makan daging ikan sama daging ayam probiotik atau ayam kampung. Yang lain enggak ya, aku nggak makan. Terutama daging merah aku udah nggak makan waktu itu. Terus sayur aku nggak ada pantangan sama sekali, semua sayur aku makan. Tempe sama tahu itu aku waktu itu hindari dulu ya. Jadi apa sih yang aku minum selama proses diet sehat itu? Jadi aku cuma minum air putih, jus buah tanpa gula, lalu kelapa murni, jamu kunyit asam kalau aku lagi dapat atau lagi haid, lalu susu almond. Aku nggak minum susu sapi lagi ya, tapi aku minum susu almond. Nah, untuk tehnya sendiri aku nggak minum teh biasa, tapi aku minumnya teh sereh, teh batang sereh yang sudah direbus dicampur dengan madu dan lemon, perasan lemon, seperti itu. Itu aja aku minum. Apakah aku minum soda atau kopi atau minuman coklat? Tentu tidak ya. Jadi aku udah nggak minum itu lagi, tapi aku benar-benar strict untuk minum hal-hal yang aku tadi sebutkan gitu. Nah, untuk jus buahnya aku minumnya jus 3 Diva. Apa sih jus 3 Diva? Jus yang terdiri dari 3 bahan nih. Bahannya adalah wortel, apel, dan tomat. Tapi aku nggak strict ya harus wortel apa. Jadi aku kadang-kadang suka pakai wortel lokal juga, kadang-kadang pakai wortel impor. Apelnya juga aku kadang-kadang pakai apel Malang atau misalnya apel yang lain gitu. Sama tomatnya biasanya 1. Tapi kalau misalnya aku lagi bikinin juga untuk suami aku, biasanya aku double aja. Jadi misalnya wortelnya 4, terus apelnya 2, lalu tomatnya 2 gitu. Aku minum pagi dan sore hari. Selain itu juga ada saran dari salah satu dokter fertility aku yang mengatakan bahwa bagus untuk meminum 1 sendok makan minyak zaitun. Waktu itu aku jalankan karena minyak zaitun itu bagus untuk sel telur gitu. Nah, selain minyak zaitun juga waktu itu aku disarankan untuk berjemur setiap hari.
karena vitamin D juga bagus, terutama untuk orang yang memiliki PCOS. Jadi makanan dan minuman apa aja sih yang aku hindari waktu aku menjalani pola hidup sehat itu? Pertama adalah junk food. Kalau junk food udah big no. Aku udah waktu itu nggak menyentuh sama sekali junk food. Terus yang kedua adalah tepung terigu, daging merah, gula pasir, lalu makanan-makanan yang berpengawet. Terus dairy product itu juga aku hindari. Dairy product tuh apa sih? Dairy product adalah susu dan keturunan-keturunannya gitu. Untuk minyaknya tadi aku pakainya minyak ini ya, minyak bunga matahari. Aku pakainya pakai minyak bunga matahari. Dan sebisa mungkin itu semua bahan-bahan yang aku makan itu alami, tanpa pengawet, tanpa MSG. Nah itu sih yang jadi pantangan aku waktu itu, dan bener-bener aku hindari tanpa ada cheating sama sekali. Nah, yang ini gak kalah penting ya, lakukan olahraga minimal banget 2 kali dalam seminggu. Lakukan olahraga yang kamu sukai. Misalnya kalau aku waktu itu aku sukanya zumba, sukanya berenang. Nah itu aku rutin tuh, setiap minggu aku pasti berenang, terus aku pasti zumba gitu. Karena itu penting banget untuk memperlancar metabolisme kita juga, untuk meningkatkan hormon senang juga gitu. Jadi penting buat penderita PCOS dan adenomiosis. Nah itu dia pola hidup sehat yang aku jalani waktu itu. Nah ini aku jalani tanpa sama sekali cheating ya. Aku gak tergoda sama sekali cheating. Karena apa? Karena aku pengen sehat, terus aku pengen cepat-cepat hamil gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu efeknya dahsyat banget. Jadi rahim aku bagus, terus sel telur aku jadi besar-besar, terus juga kista aku juga hilang, dan gak lama aku hamil alami gitu. Jadi ingat ya, buat kalian yang mau sembuh dari adenomiosis atau mau sembuh dari PCOS, mau sel telurnya bagus, kalian tuh harus bener-bener menahan diri untuk gak tergoda nyobain junk food. Jadi jangan sekali-sekali yang sekali lagi deh gitu makan, gak apa-apa. Ingat ya, semakin kalian tergoda, terus semakin lama juga kalau kalian akan sembuh, semakin lama juga nanti akan memiliki keturunan gitu. Jadi benar-benar harus kekeh banget nih, jagalah badan kalian dan berikan tubuh kalian tuh asupan-asupan yang sehat. Insya Allah apapun yang kalian sedang alami, insya Allah akan sembuh dan disehatkan gitu. Itu aja sih saran dari aku, semoga bermanfaat ya. Nah buat kalian yang benar-benar kekeh nih, yang benar-benar berkomitmen untuk jalanin pola hidup sehat, jangan lupa update ke aku ya. Insya Allah kalau misalnya kalian hamil, kalian update di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa.